Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 669. Ketika Dai Yuyan duduk di ruang tunggu dan menyaksikan Xie di panggung kompetisi, dia tidak bisa menahan diri untuk menganggukkan kepalanya secara rahasia. Xie masih mampu memusatkan kekuatannya saat dia melawan Wind Dragon Blade Lin Xin dalam upaya untuk memperjuangkan kesempatan terakhirnya. Dia telah membuktikan dirinya sebagai siswa Akademi Shrek melalui tampilan keberanian semata. Jika Xie juga mencapai usia 20 tahun, mungkin ini akan menjadi pertarungan sengit antara dua kekuatan yang sama-sama cocok. Dai Yuyan menghela nafas dalam-dalam di hatinya ketika dia memikirkan hal ini. Dia bahkan merasa sedikit malu. Pertarungan dengan Shrek Academy sepenuhnya miring. Dia menolak untuk terlibat dalam hal ini. Jika dia diberi pilihan, dia akan suka bertarung melawan siswa Akademi Shrek dari generasi dan usia yang sama. Bahkan jika dia kalah pada akhirnya, dia akan melakukannya dengan sukarela. Setidaknya dia akan punya tujuan. Dia benar-benar tidak mau berpartisipasi dalam intimidasi anak-anak. Sinar keemasan mulai membentuk dirinya menjadi bentuk baru. Ketika cincin jiwa keempat di tubuhnya mulai bersinar, cahaya mengambil bentuk naga. Itu mengeras menjadi naga emas dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah langit. The Light Dragon Seven di tangannya tiba-tiba berubah menjadi aliran yang bersinar sebelum menghilang. Naga emas Xie berbeda dari Tang Wulin. Seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya. Karenanya, itu lebih akurat digambarkan sebagai naga cahaya. Itu adalah keterampilan jiwa keempatnya naga cahaya ilusion. Mata Xie sedang mengalami transformasi yang aneh. Mata kanannya berubah warna keemasan sementara kirinya berubah menjadi seperti kristal. Aura naga cahaya ilusi terus tumbuh, sementara tubuhnya semakin besar saat kekuatan tersimpannya dilepaskan. Lin San tidak menggunakan Wind Dragon Blade segera setelah itu terbentuk, tetapi ia tetap di udara seolah-olah ia sedang menunggu Xie untuk meningkatkan kemampuan tempurnya ke level tertinggi. Ya, dia ingin menghadapi Xie yang terkuat. Dia akan benar-benar merasakan pencapaian jika dia benar-benar bisa menaklukkan lawannya selama serangan yang paling kuat. Lin San adalah yang paling pekerja keras dan paling bangga di antara 8 Heavenly Kings. Dia tidak berencana untuk menggunakan baju perangnya sama sekali selama pertandingan. Ini karena sudut pandangnya benar-benar memalukan. Dia lebih suka kalah daripada menggunakan baju perang saat bertarung melawan lawan yang 5 tahun lebih muda dari dirinya sendiri. The Light Illusion Dragon akhirnya terbentuk. Itu membentangkan sayapnya saat melihat ke langit dan meraung. Aura cahaya yang tebal dan intens tampaknya menyerap sinar matahari sampai api keemasan muncul di sekitar tubuh Xie. Kontras terhadap warna darah di tubuhnya agak mengerikan. Ledakan. Bilah naga angin jatuh dari langit. Itu berputar ke bawah dalam bentuk kerucut saat turun. Tekanan mengerikan memecahkan tanah dalam sepersekian detik dan menyebar keluar dari tempat di bawah kaki Xie. The Light Illusion Dragon melepaskan diri dari tubuh Xie dan berubah menjadi aliran cahaya keemasan yang mencegat Wind Dragon Blade. Kedua pihak bertabrakan di udara dan menghasilkan ledakan dahsyat. Lampu hijau dan emas meledak. Namun, Light Illusion Dragon didorong kembali ke tempat di dekat kepala Xie hampir dalam sepersekian detik. Aku bilang bahwa kamu tidak punya kesempatan. Suara Lin San menggema dari Wind Dragon Blade. Saat itu, perubahan tiba-tiba terjadi. Bayangan seperti hantu muncul di atas Wind Dragon Blade. Melalui koil Wind Dragon Blade cahaya hijau, orang bisa melihat bahwa ada bentuk samar naga raksasa turun dari langit untuk bergabung dengan serangan naga ilusi cahaya. Dua roh naga besar maju bersamaan, tampaknya saling beresonansi. Bilah angin yang membentuk bilah naga cahaya hancur dengan kecepatan yang mengejutkan. Orang sudah bisa melihat bentuk tidak jelas dari Lin San di dalam. Jadi ternyata kamu sangat mahir menunggu waktu kamu. Lin San berbicara dengan heran. Ya, Xie telah menunggu kesempatan ini sejak awal. Dia mengerti betul bahwa dia bukan tandingan kecepatan Lin San setelah beberapa tabrakan sebelumnya. Dengan demikian, ia melepaskan keterampilan jiwa ketiganya untuk menghasilkan klon selama jeda sesaat dalam pertempuran. Klon telah bersembunyi di sisinya selama menunggu waktu yang tepat. Bahkan ketika Xie bermandikan darah, dia tidak mengizinkan klon untuk bergabung dalam pertempuran. Ya, dia sedang menunggu kedatangan saat yang tepat ini. Xie benar-benar kalah oleh Lin San. Satu-satunya kesempatan adalah menggunakan jiwa bela diri kembarnya yang tidak diketahui Lin San. The Shadow Dragon Dagger adalah kunci untuk mengubah gelombang pertempuran. Dengan demikian,
dia tidak menggunakan belati naga-naga sebelumnya dalam pertarungan, tidak peduli kesulitannya, untuk meluncurkan serangan fatal pada Lin San dengan naga ilusi cahaya pada saat terakhir ini. Fakta-fakta membuktikan bahwa kesabarannya telah membuahkan hasil. Meskipun Wind Dragon Blade kuat, itu dengan cepat hancur ketika tertangkap basah dan diserang oleh Light Illusion Dragon. Satu-satunya pilihan Lin San pada saat ini adalah melepaskan armor pertempuran satu kata. Hanya dengan begitu dia bisa menahan serangan seperti itu. Bilah naga angin berangsur-angsur hancur berkeping-keping. Tubuh Lin San juga mulai direformasi. Saat Light Illusion Dragon hendak menutup di sekitarnya, cincin jiwa kelima di tubuhnya berkilauan dengan cahaya. Kemudian, yang mengejutkan semua orang, seluruh tubuhnya tiba-tiba hancur. Seolah-olah dia adalah embusan angin yang menyebar dengan terengah-engah. Dia bore out dari pelanggaran selama sepersekian detik sebelum serangan Convergent Light Illusion Dragon. Xie kehilangan jejak lokasi Lin San. Apakah dia melarikan diri? Aliran cahaya hitam dan putih melilit lengan kanan Xie. Dua potong baju perang putih dengan lekukan hitam dengan cepat menutupi lengan kanan, telapak tangan dan bahunya. Dia memiliki jumlah baju perang yang sama dengan Tang Wulin, yang merupakan yang terkecil di antara teman-teman mereka. Lampu hijau melintas melewati saat Lin San muncul di belakang punggungnya dengan diam-diam. Seolah-olah Xie sudah merasakannya sebelumnya. Dia bahkan tidak menoleh saat dia melemparkan Light dan Shadow Dragon Daggers mundur bersamaan. Pada saat yang sama, tubuhnya terbelah menjadi dua bayangan yang dibebankan pada Lin San. Ada tambahan sepasang Wind Blades di tangan Lin San. Kecepatannya masih sama menakutkannya seperti sebelumnya, tapi dia tidak melepaskan armor tempur satu kata pun. Pertandingan sepertinya telah kembali ke situasi sebelumnya, tetapi hanya kecepatan Xie yang tampaknya lebih cepat kali ini. Terlebih lagi, dengan serangan kedua bayang-bayangnya, dia kurang beruntung sekarang. Meski begitu, orang yang bermata tajam bisa mengatakan bahwa hasil duel ini sudah ditentukan. Ketika Xie tidak dapat menggunakan serangan bersama Light Illusion Dragon untuk benar-benar mengalahkan Lin San, dia sudah melempar kartunya di atas meja dan kehilangan kesempatan. Kedua klonnya dikontrol dengan sangat mengagumkan. Dia terus memikirkan dua hal sekaligus. Meskipun dia bisa membuat lebih banyak klon, ini adalah kondisi terbaik baginya untuk mengendalikan mereka. Ekspresi Lin San jauh lebih suram dari sebelumnya. Bila angin di tangannya terus berubah sementara keterampilan jiwa terus-menerus dilepaskan dari tubuhnya. Pertarungan itu jauh lebih intens dari sebelumnya. Puff! Salah satu klon Xie hancur berkeping-keping oleh Wind Dragon Blade. Aliran cahaya keemasan menebasnya dari depan. Si naga daggers kembar melindunginya, tetapi dia masih terpesona oleh dampaknya. Dengan susah payah, dia bermanuver ke tanah, tetapi dia masih tersandung 7 atau 8 langkah lagi sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya. Darah segar mengalir keluar dari luka yang menutupi seluruh tubuhnya. Dia sudah terluka sebelumnya dalam pertandingan. Tidak ada kesempatan untuk luka-lukanya sembuh karena dia mencurahkan seluruh energinya untuk pertempuran. Tanahnya berlumuran darah. Dia tidak bisa menerima kerusakan lagi karena kehilangan banyak darah. Kakinya kehilangan pijakan saat dia duduk di tanah. Kamu agak mengesankan, Lin San menganggukkan kepalanya pada Xie dengan sangat serius sebelum dia berbalik dan berjalan menuruni panggung. Seorang master jiwa yang ditugaskan untuk perawatan medis segera berlari ke atas panggung untuk menyembuhkan Xie. Bagi seorang guru jiwa, itu bukan masalah besar asalkan kehilangan darah ditangani pada waktunya. Setelah semua, proses tubuh master jiwa dan tingkat generasi darah selalu melebihi orang biasa. Pertandingan itu berlangsung cukup lama, sama sekali berbeda dari pertarungan antara para master jiwa tipe agility biasa yang berakhir agak cepat. Xie benar-benar kehabisan semua kekuatannya, tapi itu semua sia-sia melawan Lin San yang tangguh. Lin San membenamkan dirinya sepenuhnya ke dalam angin, menggabungkan serangan dan pertahanannya ke dalam tubuhnya di samping kecepatan tinggi. Kecepatan dan kekuatan jiwanya telah benar-benar menguasai Xie. Pemahamannya tentang hantu bingung trek jauh lebih dalam dari Xie. I-1/4. Bab 670, Kebebasan. Jika Lin San bersedia menggunakan One World Battle Armor-nya, Xie akan dikalahkan sebelumnya. Tang Wulin mendukung Xie kembali ke ruang tunggu dan membantunya mengganti pakaiannya. Xie sedikit pucat saat ini. Tang Wulin terkejut menemukan bahwa tidak ada kekesalan di matanya, sebaliknya, ada kegembiraan. Apakah kamu baik-baik saja? Tang Wulin menempatkan lengan Xie di atas pundaknya untuk menopang sebagian besar berat tubuhnya. Xie berbicara, tentu saja aku baik-baik saja.
Orang itu sangat tajam. Ternyata, kecepatan seharusnya dipahami dengan cara seperti itu. Banyak pertanyaan yang membingungkan saya sebelumnya sekarang mudah diselesaikan. Ini mengagumkan. Tang Wulin tertegun. Apakah orang ini menganggap pertandingan sebelumnya sebagai pelajaran? Namun, Tang Wulin merasa lega bahwa Xie tidak berkecil hati dengan kekalahannya dalam pertandingan. Xie kembali ke ruang tunggu dan mengambil tempat duduk. Dia menutup matanya untuk beristirahat. Bola matanya berputar lembut di sakunya setelah diperiksa lebih dekat. Rupanya, dia sedang memikirkan sesuatu. Tang Wulin melirik Lin San yang juga kembali ke kursinya. Tan Wulin sedikit terganggu. Pencapaian pertempuran Lin San lebih kuat dari Raja Surgawi yang telah dia lawan sebelumnya. Mereka berdua tuan jiwa tipe agility dan keduanya memiliki 5 cincin jiwa masing-masing. Tapi Teng Teng tampaknya lebih lemah dari Lin San. Ini bukan hanya perbedaan kekuatan, tetapi perbedaan dalam pemahaman mereka tentang sistem kelincahan seperti yang disebutkan oleh Xie. Tidak ada keraguan bahwa Raja Angin Lin San telah menguasai esensi sejati sistem kelincahan. Lawan seperti itu tidak mudah ditangani. Lin San kembali ke penampilan sebelumnya yang tenang dan tenang. Segalanya tampak seperti biasa. Tang Wulin merasakan tatapan seseorang yang mengamatinya. Itu Dai Yuyan. Tatapan mereka bertemu. Mata Dai Yuyan tampak berkilauan dengan cahaya, sementara mulut Tang Wulin menunjukkan sedikit senyum. Dia hanya memenuhi syarat untuk menantang orang itu jika dia bisa mengalahkan Dai Yuyan. Siapapun bisa kehilangan tetapi bukan Tang Wulin sendiri. 16 pertandingan terakhir berlanjut. Kemenangan Lin San dalam menekan Xie dari awal hingga akhir membuat penonton senang. Akhirnya ada kemenangan yang brilian untuk Monster Academy melawan Shrek Academy. Selain itu adalah pertempuran antara dua jenis guru jiwa yang serupa. Raja Angin benar-benar Raja Angin. Lin San memasuki 8 final secara resmi. Ini menandakan bahwa ia telah memperoleh peringkat bangsawan setidaknya seorang baron. Xie tersingkir. Dia tidak ditakdirkan untuk menjadi salah satu dari 8 pusat kekuatan terakhir. Persaingan berlanjut. Setiap pertandingan luar biasa ketika kompetisi memasuki babak 16 besar hingga 8 tahap terakhir. Kedua kontestan bertarung dengan putus asa. Banyak dari mereka yang menggunakan perangkat jiwa. Para kontestan diizinkan untuk menggunakan Mesha dalam kompetisi kecuali instalasi permanen perangkat jiwa. Ada sepasang kontestan yang dikalahkan dan terluka dalam sebuah pertandingan. Keduanya terluka parah sehingga mereka tidak bisa berpartisipasi dalam pertandingan berikutnya. Pada akhirnya, panel juri harus memilih salah satu dari mereka untuk masuk 8 besar. Yuanen Yehui adalah orang ketiga yang memasuki arena. Dia beruntung. Meskipun lawannya kuat, dia tidak sekuat Teng Teng. Lawan akhirnya gagal setelah menolak penindasan yang kuat dari jiwa bela diri Yuanen Yehui, Titan Giant AP selama 10 menit. Suasana kompetisi semakin kuat. Namun, perhatian penonton lebih ke arah ruang tunggu. Daftar nama para kontestan dalam pertandingan hari ini sudah diumumkan. Kapten Regu Shrek Academy Tang Wulin melawan Dai Yuyan yang berada di peringkat kedua di antara Eight Heavenly Kings dari Monster Academy tidak diragukan lagi pertandingan yang paling menawan untuk hari ini. Dai Yuyan adalah Raja Surgawi kedua yang didahului hanya oleh Long Yue. Pada saat yang sama, ia juga pangeran keempat bintang Luo Empire. Posisi rangkapnya adalah perhatian utama umat awam. Selain itu, beberapa orang yang memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang bangsawan tahu bahwa pangeran keempat ini akan menjadi putra mahkota segera. Dai Yuyan mengambil risiko besar dengan berpartisipasi dalam kompetisi ini. Sebagai pangeran mahkota di masa depan, jika ia gagal mencapai hasil yang baik dalam kompetisi ini, itu akan membuat gengsinya terpuruk. Meskipun demikian, itu juga tugasnya untuk mewakili akademi sebagai salah satu dari Eight Heavenly Kings dari Monster Academy. Bahkan Fanger yang duduk di platform penonton selalu menatap Dai Yuyan. Semuanya akan baik-baik saja jika Dai Yuyan mampu mengalahkan Tang Wulin. Itu juga situasi yang ideal di mana Akademi Shrek akan dianggap sepenuhnya musnah tanpa partisipasi Raja Naga. Sementara itu, status Dai Yuyan di hati rakyat jelata akan dihargai. Akan sangat bermanfaat baginya ketika dia mewarisi mahkota di masa depan. Namun, apakah Dai Yuyan mampu mengalahkan Tang Wulin? Tidak ada yang berani mengkonfirmasi ini. Bagaimanapun, Tang Wulin telah mengalahkan Sumu, Hua Lantang, dan Yezi, belum lagi Dai Yuner. Dia telah bertarung melawan 4 dari 8 Raja Surgawi, dan mereka semua kalah. Sumu bahkan peringkat ketiga di antara para Raja Surgawi. Jadi, apakah Dai Yuyan mampu mengalahkannya dengan pasti?
Tidak ada yang bisa memastikan. Itu harus menunggu sampai pertandingan resmi dimulai, baru kemudian jawabannya diketahui. Dai Tianling duduk di kursi utama platform penonton, ditemani Presiden Monster Academy, NC di sisinya. Pertandingan hari ini sangat penting untuk menjamin kehadiran dua pemimpin terkemuka ini. Guru, bagaimana menurutmu persentase kemenangan dari pertandingan antara Yu Yan dan Tang Wulin? Dai Tianling bertanya pada NC dengan lembut. NC tersenyum. Tidak perlu bagi Yang Mulia untuk khawatir. Persentasenya lebih dari 70 dalam keadaan biasa. Yu Yan tidak hanya memiliki endowment alami yang baik, ia juga memiliki watak yang mantap, bijak, dan berpandangan jauh. Mentalitas master jiwa biasa akan mengalami beberapa perubahan setelah dia telah mencapai tingkat tertentu dari basis kultivasi, tetapi dia tidak pernah terpengaruh secara buruk. Dia telah membuktikan dirinya layak sebagai murid kerajaan. Kemungkinan dia membuat kesalahan selama pertempuran dengan Tang Wulin tipis. Meskipun, kemampuan Tang Wulin adalah aneh, tetapi Yu Yan memiliki keuntungan dalam hal basis budidayanya. Persentase kemenangannya dapat dianggap sangat tinggi. Petik 2. Baiklah kalau begitu. Dai Tianling mengangguk. Ada dua hal yang harus diperhatikan oleh rumah tangga kerajaan setelah kompetisi. Tugas pertama adalah memutuskan seorang suami untuk sang putri, sementara yang lainnya adalah mengumumkan pelantikan putra mahkota. Anak perempuan itu sudah sakit kepala baginya. Dia berharap bahwa Dai Yuyan akan menjadi penyokong posisi pangeran mahkota. Jika Dai Yuyan mengalahkan Tang Wulin, maka bahkan jika ia gagal menjadi juara kompetisi, ia masih bisa mengambil kesempatan untuk mengumumkan Dai Yuyan sebagai putra mahkota dan menerima persetujuan dari semua pihak yang terkait. Seorang putra mahkota yang berpengalaman dalam kebajikan sipil dan bela diri akan mudah dikenali dan diterima oleh semua pihak. Pertandingan berikutnya adalah puncak dari kompetisi hari ini. Kontestan Tang Wulin dari Shrek Academy versus kontestan Dai Yuyan dari Monster Academy. Jelas bahwa suara Fanger memiliki nada yang lebih tinggi dari biasanya yang mengungkapkan pikirannya yang gelisah. Dia tidak bisa membantu menatap Dai Yuyan. Tangannya mengepalkan lutut dengan erat. Dai Yuyan harus melakukan upaya yang lebih besar untuk mengalahkan lawannya. Yang mulia, yang mulia, yang mulia. Teriakan dari penonton terdengar seperti angin menderu dan gelombang pasang bergema dari tribun. Dai Yuyan berdiri di ruang tunggu dan segera merasakan darah hangat melonjak di tubuhnya. Sebagai putra mahkota masa depan, dia hampir tidak bisa menggambarkan perasaan yang dia miliki ketika dia mendengar warganya mendukungnya dalam pertarungannya dengan antusiasme yang begitu liar. Hahaha, ahahaha. Sama seperti Dai Yuyan dipenuhi dengan semangat juang dan siap untuk mewakili Monster Academy untuk melawan Tang Wulin, suara tawa sumbang tiba-tiba bergema dari area tunggu. Semua orang melihat ke arah dari mana tawa itu berasal. Adalah Xie yang tertawa terbahak-bahak saat dia melambaikan tangan dan kakinya. Dia berdiri dan terhuyung-huyung maju dan mundur dari tawa. Otot-otot di wajah Dai Yuyan bergerak-gerak. Itu disengaja. Dia pasti melakukan ini dengan sengaja. Aku mengerti sekarang, akhirnya aku mengerti. Ahaha, hahaha. Tawa nyaring Xie tak henti-hentinya. Tang Wulin berdiri di sisinya saat dia merasakan tatapan bermusuhan dari sekitarnya. Dia bertanya dengan tidak sabar, apa yang kamu mengerti? Xie tertawa dan berbicara, saya mengerti sekarang bahwa seorang guru jiwa tipe agility tidak bisa terlalu serius jika dia ingin sukses. Saya terlalu serius. Itu sebabnya saya tidak bisa berkultivasi dengan benar. Bab 671, Esensi Sejati yang Benar. Saat ini, otot-otot di wajah Tang Wulin mulai berkedut juga. Teori macam apa ini? Tang Wulin buru-buru berjalan keluar dari ruang tunggu untuk memastikan bahwa suasana hatinya tidak terpengaruh oleh Xie. Dia berjalan menuju panggung kompetisi dengan seluruh penonton bersorak untuk Dai Yuyan. Dai Yuyan juga mencoba menahan diri saat dia berjalan keluar dari ruang tunggu. Apa yang salah denganmu? Yuanen Yehui tidak bisa menahan diri untuk berdiri. Dia mengangkat tangannya dan mencekik Xie. Siapa yang akan tahu bahwa pria ini akan merentangkan tangannya dan memeluk Yuanen Yehui? Aku mengerti sekarang, akhirnya aku mengerti. Xie tidak berpura-pura senang. Yuanen Yehui berusaha berjuang bebas dari cengkeramannya yang tidak disengaja. Dia bisa mencium bau darah di tubuh Xie karena kontak yang dekat. Akhirnya, dia menahan keinginan untuk berjuang ketika dia memikirkan semua luka di tubuhnya. Dia meledak, lepaskan aku. Xie tidak memperhatikannya. Yuanen, saya mengerti sekarang, saya benar-benar mengerti.
Saya menikmati kebebasan dan kecerobohan pada fase sebelumnya. Saya menolak untuk berkultivasi dengan rajin, dan itulah sebabnya saya tidak berhasil mengembangkan potensi sistem kelincahan saya. Namun, sejak saya dipicu oleh respons Anda, saya mulai bekerja keras. Saya bekerja dengan rajin dalam upaya untuk mengejar Anda sehingga saya bisa menjadi layak untuk Anda. Saya meningkat pesat selama periode itu, dan saya menjadi lebih percaya diri pada diri saya sendiri. Sebelum kami berangkat, saya menghadapi kemacetan, bukan bottleneck dari pengembangan kekuatan jiwa, tapi bottleneck master jiwa tipe agility. Saya merasa seperti telah kehilangan arah. Meskipun saya masih berkultivasi dengan susah payah, tetapi keterampilan saya, kecepatan dan juga pemahaman saya tentang sistem kelincahan tidak membaik. Petik 2. Tidak sampai pertempuran sebelumnya aku akhirnya mengerti. Alasan mengapa aku mencapai kemacetan seperti itu adalah karena tali busur di hatiku terlalu ketat. Rahasia sistem kelincahan adalah kebebasannya. Jika seseorang tidak mampu meleburkan diri sendiri menjadi elemen kebebasan, maka tidak mungkin bagi seseorang untuk sepenuhnya mengendalikan kelincahan. Oleh karena itu, saya mengerti bahwa saya tidak perlu menekan diri lagi. Saya akan melepaskan hati saya. Saya pasti akan menjadi lebih kuat, dan saya pasti akan membuat diriku layak untuk Mua. Suaranya semakin lemah. Pada akhir kata-katanya, tubuhnya sudah bersandar pada Yuanen Yehui. Dia jatuh pingsan. Bobotnya bukan masalah bagi Yuanen Yehui karena basis kultivasinya. Namun, dia berdiri di sana dengan lamban saat dia memeganginya. Dia bisa merasakan obsesi yang mendalam di hatinya, dan juga kegigihannya. Jadi, semua ini untukku. Sebuah cahaya aneh melintas melewati mata Yuanen Yehui dan menghilang. Dia mendukung Xie dengan hati-hati kembali ke sofa dan meninggalkannya tertidur di sofa. Fungsi tubuhnya normal, hanya saja dia terlalu lelah. Dia membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Sementara itu, Tang Wulin dan Dai Yuyan telah berjalan bersama ke panggung kompetisi. Keributan dari tribun dibungkam dengan ditutupnya perisai pelindung. Tang Wulin menggosok telinganya dan menatap Dai Yuyan. Dia tersenyum dan mengungkapkan mulut putih mutiara. Sedikit suara ya. Kedua kontestan terpisah ratusan meter. Namun, suaranya jelas bergema di telinga Dai Yuyan. Dai Yuyan menatapnya dengan tatapan terbakar. Dia tampak sangat fokus. Dia tidak akan tertangkap basah ketika menghadapi Tang Wulin, juga tidak akan membiarkan dirinya melakukan kesalahan. Kemenangan pertandingan ini sangat penting. Dia tidak akan mempertimbangkan usia Tang Wulin. Saat ini, Tang Wulin sama di matanya. Sebaliknya, Tang Wulin tampak santai dan tidak terkendali dibandingkan dengan dia. Lengannya bergetar beberapa kali di sampingnya. Setelah itu, dia menarik napas panjang. Dia tampaknya membesar selama inhalasi seolah-olah naga raksasa yang berhibernasi perlahan-lahan bangun. Fluktuasi kuat dari esensi darahnya bisa dengan jelas dirasakan oleh Dai Yuyan yang berjarak beberapa ratus meter. Dia sadar bahwa Kapten Akademi Shrek memiliki garis keturunan yang sangat kuat melalui pengalaman rekan-rekannya dalam memerangi Tang Wulin. Dia telah menekan Sumu, Hua Lantang, dan Sima Xian berturut-turut. Kekuatan garis keturunan Tang Wulin mungkin bisa melebihi kekuatannya tetapi itu tidak masalah. 3, 2, 1. Mulai. Karena kedua belah pihak sudah siap, wasit mengumumkan dimulainya pertempuran besar ini. Cahaya abadi-abadi bersinar di wajah Tang Wulin. Sisik emas dan sepasang cakar naga emas kemudian muncul. Tingginya memanjang ke atas dengan suara letupan dari tulang punggungnya. Seluruh tubuhnya sepertinya telah benar-benar diregangkan. Dia benar-benar tenggelam dalam sensasi kekuatan esensi darahnya saat ini. Sensasi itu luar biasa. Esensi darah di tubuhnya melonjak sementara aura tebal Raja Naga Emas samar-samar terasa di tubuhnya. Energi Golden Dragon King yang datang bersama dengan terobosan segel itu menyatu sempurna dengan kekuatan jiwanya. Warna keemasan samar-samar menyelimuti kulitnya bahkan di tempat tidak ada sisik. Ada ilusi berbentuk naga samar yang berkilau di belakang tubuhnya. Dua cincin jiwa emas muncul dari bawah kakinya. Tang Wulin mengambil langkah raksasa ke depan dan berlari lurus menuju Dai Yuyan. Cincin jiwa pertamanya bersinar dan tubuh naga emas dilepaskan. Sisik emas menutupi seluruh tubuhnya dalam sepersekian detik diikuti oleh sepasang matanya yang berubah menjadi warna emas yang mempesona. Dia telah membaik sekali lagi. Yuanen Yehui, yang duduk di sofa menonton pertempuran, memiliki pemikiran seperti itu. Kekuatan Tang Wulin meningkat pada pertandingan berturut-turut. Itu masih tubuh naga emas namun kekuatannya berbeda dibandingkan dengan masa lalu. Mungkin,
Peningkatan kekuatan jiwanya adalah yang paling lambat di antara rekan-rekannya, tapi dia adalah yang tercepat dalam peningkatan kekuatan secara keseluruhan di antara mereka. Ketika dia pertama kali bertemu Tang Wulin pada awalnya, kekuatannya lebih rendah dari miliknya. Dia bahkan tidak menganggapnya sebagai lawan yang layak. Namun, dia sering menciptakan keajaiban setiap kali dia menghadapi musuh yang tangguh. Semakin tinggi stres, semakin kuat tubuhnya. Pertempuran ini sangat berarti bagi Star Luo Empire. Itu juga berarti bagi Akademi Shrek dan bahkan seluruh aliansi Dou Luo kontinen. Jika Tang Wulin mampu mengalahkan Raja Harimau Dai Yuyan, itu akan dianggap sebagai prestasi yang bisa dibanggakan bahkan jika ia gagal menjadi juara akhir. Karena fakta bahwa ia bertarung di kandang lawan dan perbedaan usia mereka, ia berada dalam posisi yang tak terkalahkan dan jauh lebih tidak stres daripada Dai Yuyan. Di kotak nomor 2, selain Penatua Kai dan Wu Zhangkong, ada juga 7 hingga 8 perwakilan korps diplomatik benua Dou Luo yang duduk. Mereka semua memiliki sikap serius. Awalnya mereka tidak terlalu memperhatikan ketika Shrek Academy berpartisipasi dalam kompetisi. Beberapa perwakilan terkemuka bahkan melakukan kegiatan pertukaran di tempat lain. Sepanjang jalan, Akademi Shrek menderita karena harus menanggung beban cemoohan dan ocehan para penonton. Tetapi, mereka juga mencapai hasil yang lebih baik. Perwira tinggi korps diplomatik ini yang mewakili benua Dou Luo mulai memperhatikan kompetisi juga. Dapat dikatakan bahwa mereka tidak siap untuk kompetisi elit muda Masters jiwa tingkat tinggi muda. Kalau tidak, mereka tidak akan mengirim Tang Wulin dan anak-anak berusia 15 tahun lainnya untuk bersaing. Mereka akan memastikan bahwa Akademi Shrek membawa beberapa pembangkit tenaga berusia 20 tahun sebagai gantinya untuk memastikan kemenangan mereka. Dengan demikian, mereka tidak terlalu menghargai hasil kompetisi, tetapi yang lebih mereka hargai adalah apakah siswa yang bersaing dari Shrek Academy dapat bertarung dengan gagah berani untuk aliansi. Faktanya, mereka puas bahwa 3 siswa dari Shrek Academy telah berhasil memasuki 16 final. Mereka 5 tahun lebih muda dari para kontestan lainnya, tetapi mereka berhasil menjadi bagian dari 16 final. Hasil seperti itu cukup baik untuk mendapatkan prestasi bagi mereka dalam perjalanan korps diplomatik. Mereka telah menyaksikan pertandingan hari ini juga. Meskipun Xie kalah, Yuanen Yehui telah memasuki 8 final. Ini dianggap hasil yang bagus. Jika Tang Wulin mampu mengalahkan Raja Harimau Dai Yuyan, juga dikenal sebagai putra mahkota Kekaisaran Star Luo, maka ini akan menjadi serangan monumental ke Kekaisaran Bintang Luo. Itu akan memiliki pengaruh positif pada pertukaran antara Dou Luo Benua dan Bintang Luo Benua di masa depan. Penatua Kai, bagaimana menurutmu persentase kemenangan untuk Tang Wulin dalam pertandingan ini? Tang Bingyao, pemimpin korps diplomatik yang merupakan wakil presiden Parlemen Federasi, bertanya kepada Penatua Kai yang berdiri di sebelahnya. Dari luar, Tang Bingyao tampaknya tidak memainkan peran penting dalam korps diplomatik. Tetapi, pada kenyataannya, hanya pejabat tinggi di lingkaran dalam yang tahu bahwa setiap tindakan korps diplomatik harus dilaporkan kepada wakil presiden. Dengan demikian, dia adalah pemimpin yang sebenarnya tetapi hanya beberapa orang yang menyadari hal ini. Penatua Kai menggelengkan kepalanya. Tidak mudah untuk mengevaluasi kontestan ini. Dia tidak memiliki keuntungan hanya dengan menilai kekuatannya. Namun, dia sering mampu menciptakan keajaiban. Dia juga monster di Shrek juga. Dia tidak memenuhi syarat untuk memasuki akademi pada awalnya, namun dia membuat jalan untuk menjadi kapten pasukannya. Dia mengandalkan kerja keras dan semangat yang tak tergoyahkan. Saya juga menantikan pertandingan ini. Mari kita lihat bagaimana pertandingan ini terjadi. Petik 2. Wu Zhangkong berdiri lebih dekat ke belakang. Tatapannya terbakar saat dia melihat layar raksasa di sisinya. Layar memungkinkan dia untuk melihat lebih banyak detail daripada menonton arena kompetisi melalui kaca kotak. Bab 672, Tabrakan Lengkap. Dia telah memberitahu Tang Wulin dan yang lainnya bahwa dia akan membimbing mereka ketika mereka memasuki tahap terakhir kompetisi. Meski begitu, dia telah dihentikan oleh Penatua Kai. Itulah alasan mengapa dia tidak berada di sisi siswanya selama ini. Pengalaman itu menyakitkan baginya. Dia berharap bisa bergabung dengan murid-muridnya di saat yang tepat ini. Tang Wulin, semua yang terbaik. Ekspresi Wu Zhangkong tetap sedingin es, tetapi tatapannya panas terik. Itu terbakar seperti api. Tang Wulin dan Dai Yuyan keduanya berlari menuju satu sama lain. Saat Tang Wulin merilis tubuh naga emas yang mendominasi, cincin jiwa pertama di bawah kaki Dai Yuyan sudah bersinar dan muncul sebagai perisai cahaya putih.
Pada saat yang sama, rambutnya yang keemasan dengan cepat berubah menjadi putih, dan bulu tumbuh dari tubuhnya. Tubuhnya membengkak ketika otot-ototnya menggembung. Jiwa bela dirinya adalah macan putih. Murid-muridnya sekarang memiliki semburat emas di dalamnya. 3 cincin ungu dan 2 jiwa hitam muncul dari bawah kakinya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Basis kultivasinya di pangkat Raja Roh dan cincin jiwanya yang jauh melampaui standar menandakan bahwa ia adalah yang terbaik dari generasi muda ini. Selain Long Yue, dengan jiwa bela diri yang luar biasa, dia mungkin juga yang terbaik. Kekaisaran Luostar selalu menghormati kekuatan bela diri individu. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa ia mencapai posisi terhormat di antara banyak pangeran. Dia memiliki pikiran yang tenang sementara juga memiliki kekuatan bela diri yang hebat. Dengan demikian, Dai Tianling memiliki harapan yang sangat tinggi untuknya. Jarak antara kedua lawan cepat ditutup. Mereka tidak dapat dibandingkan dengan Master Jiwa tipe Agility, karena mereka berbeda dari sistem Agility, sehingga setiap langkah yang mereka ambil, kekuatan pada tubuh mereka meningkat secara eksponensial. Ketika mereka akan bertabrakan, rasanya seperti dua gunung akan saling menabrak. Ledakan. Dua sosok bertabrakan dengan kuat dalam semburan emas dan cahaya putih. Pasangan Tangulin dari Golden Dragon Claws melawan pasangan Tiger Claws dari Dai Yuyan. Kekuatan dan kekuatan jiwa mereka terjalin sekaligus. Tabrakan dahsyat mengirimkan gelombang kejut seperti angin badai di sekitar tubuh mereka. Setelah mereka berdua melepaskan jiwa bela diri dan kekuatan garis keturunan mereka, sosok mereka muncul hampir sama. Cakar naga emas dan cakar harimau tampaknya memiliki ukuran yang sama. Satu ditutupi sisik sementara yang lainnya ditumbuhi bulu. Pada saat kedua belah pihak melakukan kontak, tubuh mereka dikirim terbang mundur. Sangat mengejutkan semua orang, mereka tampak sama serasi. Dengan kilasan matanya, Tang Wulin mendapatkan kembali momentumnya segera setelah dia tersandung, dan dia langsung menerjang Dai Yuyan. Kakinya menginjak Ghost Shadow membingungkan Trek saat ia dengan cepat menebas kepala dan dada Dai Yuyan dengan cakar naga emasnya. Ini bukan keterampilan jiwa, tetapi serangan yang terampil. Tidak seperti biasanya, Dai Yuyan juga tidak menggunakan skill jiwa. Sepasang cakar harimau terus-menerus ditebas saat ia bertarung dengan Tang Wulin. Semburan ledakan mekar keluar dari tempat mereka bertabrakan. Meskipun basis budidaya Tang Wulin lebih rendah dari Dai Yuyan, tidak ada yang berhasil menang karena mereka berselisih. Mereka sama-sama cocok. Kekuatan jiwa Dai Yuyan sebenarnya berada di peringkat 54, namun ia tidak mampu mengalahkan lawan ini. Dai Yuyan menjadi lebih khawatir saat dia bertarung. Datang dari Monster Academy, dia tentu saja tidak kurang dalam pengalaman pertempuran. Selain itu, dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, dan dia adalah seorang guru jiwa tipe penyerangan. Jiwa bela diri harimau putihnya tidak hanya kuat sendiri, kekuatan juga merupakan salah satu kekhasannya. Selain itu, basis budidayanya jauh lebih tinggi dari Tang Wulin. Perbedaan antara kekuatan jiwa di peringkat 54 dan yang tepat di atas peringkat 40 bukanlah masalah kecil. Memang, itu lebih dari 2 kali lipat. Namun terlepas dari keadaan itu, Dai Yuyan masih belum bisa menundukkan Tang Wulin. Tidak hanya Tang Wulin yang tangguh dan gagah berani, dengan kekuatan dan kekuatan jiwanya digabungkan, dia juga tidak kalah dengan Dai Yuyan. Dai Yuyan bahkan lebih bermasalah dengan sepasang Golden Dragon Claws. Cakar naga emas kanannya hancur sementara cakar naga emas kirinya terkoyak. Dua efek khusus ini terungkap dengan jelas selama pertarungan mereka di jarak dekat. Tang Wulin meluncurkan teknik Tang Sekte dari Ghost Shadow membingungkan Trek dan Catching Hand, sementara dalam ritme dengan metode Controlling Crane Capturing Dragon. Tang Wulin juga agak terkejut menemukan bahwa Dai Yuyan juga terampil dalam Ghost Shadow Perplexing Trek. Dia juga dilatih dalam Mysterious Jade Hands. Dengan demikian, sepasang Tiger Claw-nya kaku luar biasa. Tidak mungkin Tang Wulin bisa melukainya ketika cakar harimaunya berselisih dengan cakar naga emas milik Tang Wulin. Bagaimana bisa semua orang dari Monster Academy menjadi murid Tang Sek? Secara teknis, mereka bahkan dapat dianggap dari sekte dan klan yang sama. Tang Wulin tercengang, tapi ini masih metode pertempuran favoritnya. Keduanya tidak menggunakan keterampilan jiwa, tetapi mereka mencari celah. Itu juga mengungkapkan kedua belah pihak percaya diri karena tidak satu pun dari mereka takut manuver tiba-tiba yang menentukan yang akan menghasilkan kemenangan bagi lawan mereka. Pertarungan berlangsung selama beberapa menit sebelum Dai Yuyan mulai merasa tidak nyaman. Cakar naga emas Tang Wulin terlalu kuat. Sulit baginya untuk menolak bahkan dengan tangan giok misterius dan cakar harimau miliknya.
Selain itu, kekuatan Tang Wulin tampaknya tumbuh saat ia bertarung. Dai Yuyan tidak terampil dalam penangkapan tangan dan dia belum belajar tentang pengendalian naga menangkap derek. Di sisi lain, Tang Wulin memanfaatkan ritme dari dua keterampilan ini untuk bertarung, jadi dia bahkan lebih mahir dalam pertempuran jarak dekat daripada Dai Yuyan. Dia tidak bisa membiarkan ini terjadi lagi. Dai Yuyan membuat keputusan sekaligus. Awas! Dia berteriak keras-keras sementara cincin jiwa kedua di tubuhnya bersinar. Aliran cahaya putih meledak dan langsung menuju wajah Tang Wulin. Ini adalah keterampilan jiwa kedua Dai Yuyan, White Light Intense Light Wave. Dai Yuyan jujur AA dan terus terang. Dia bahkan dengan sengaja memperingatkan Tang Wulin sebelum dia meluncurkan keterampilan jiwanya. Kedua pihak begitu dekat sehingga akan sangat sulit bagi Tang Wulin untuk menghindari energi yang keluar dari mulutnya jika dia tidak memperingatkannya. Tang Wulin mengangkat cakar naga emas kanannya dan menutupi wajahnya. White Light Intense Light Wave meledak dan menghempaskannya. Ini adalah perbedaan antara kekuatan jiwa. Kedua belah pihak menjauhkan diri mereka sekali lagi. Tang Wulin merasakan seluruh tubuhnya bergetar. Kekuatan White Light Intense Light Wave sangat kuat. Meskipun daya tahan Golden Dragon Claw kanannya besar, dampaknya masih membuat lengannya mati rasa. Dia heran. Cincin jiwa ketiga di tubuh Dai Yuyan berkilau, dan tubuhnya tumbuh satu kepala lebih tinggi. Rambut hitam dan putih yang menutupi seluruh tubuhnya mengambil rona emas. Cahaya keemasan bahkan bersinar dari matanya. Bentuk kasar karakter Cina, C, muncul di dahinya. Itu adalah keterampilan jiwa ketiganya, White Tiger Diamond Transformation. Ini berbeda dari anggota sebelumnya dari Heavenly Kings Monster Academy yang dia temui. Tang Wulin bisa mengatakan bahwa Dai Yuyan adalah orang yang benar dan terhormat. Dia tidak punya tapi dia bertarung dengan kekuatannya sendiri tanpa mengandalkan trik. Di bawah pengaruh transformasi berlian harimau putih, momentum Dai Yuyan meningkat secara eksponensial dengan setiap langkah saat ia berlari langsung ke Tang Wulin. Sinar abadi yang berkilauan di mata Tang Wulin. Dia menarik napas dalam-dalam saat dua jiwa emas berdering di bawah kakinya tiba-tiba berubah. 3 cincin ungu dan 1 jiwa hitam muncul. Karena lawan menggunakan keterampilan jiwa, tentu saja, ia akan menggunakan keterampilan jiwa untuk menghadapinya. Blue Silver Emperor merambat keluar seperti segerombolan lebah dan menyebar keluar dari tubuhnya. Dunia Tuan Jiwa secara universal mengakui bahwa sistem kontrol dapat melawan sistem serangan. Tang Wulin melepaskan Kaisar Blue Silver pada saat yang tepat ketika ia bertarung melawan Dai Yuyan. Dia tidak bermaksud menyembunyikan kekuatannya dalam pertempuran ini. Dia ingin memenangkan pertandingan apapun yang dia bisa dan bertarung dengan sekuat tenaga di tahap kompetisi ini. Sulur Blue Silver Emperor setebal lengannya. Setiap mata pisau berkilauan berwarna biru tembus pandang dengan urat keemasan samar di dalamnya. Tanaman merambat menyebar dengan cepat seperti naga biru. Dengan satu gelombang tangannya, pisau emas sepanjang 3 meter muncul dari masing-masing cakar harimau Dai Yuyan. Bahkan tanpa melirik tanaman merambat, ia menebas mereka dengan cakar harimau. I/4. Babak 673, Overlord Dragon Bloodline. Namun, yang mengejutkannya adalah ketika cakar harimau itu mengenai Kaisar Blue Silver, cakar itu hanya berhasil meninggalkan beberapa bekas pada mereka. Dia tidak bisa memutuskan mereka sekaligus. Ini jauh melebihi harapannya. Harapan awalnya adalah cakar harimau yang tajam seharusnya menjadi yang paling efektif melawan jiwa bela diri tipe anggur ini. Dia seharusnya bisa menebas mereka dengan mudah. Tang Wulin bergerak mundur dengan cepat. Saat dia mundur, sejumlah besar Blue Silver Emperor berkumpul menuju Dai Yuyan tanpa henti. Dia tidak menggunakan keterampilan jiwanya yang lebih tinggi. Dia baru saja menggunakan Blue Silver Emperor yang terjalin untuk menghalangi kemajuan Dai Yuyan. Setelah Blue Silver Grace berevolusi menjadi Blue Silver Emperor, itu bukan lagi jiwa bela diri yang tidak berguna sama sekali seperti sebelumnya. Setiap bilah Kaisar Blue Silver mengandung kekuatan yang luar biasa. Tidak hanya mereka dapat memutar sesuatu untuk mengikat mereka, tetapi beberapa bagian frontal dari Kaisar Blue Silver yang tidak terlihat juga bisa berubah tajam tiba-tiba. Seperti paku tajam, mereka membidik titik-titik buta Dai Yuyan. Untuk beberapa waktu, Dai Yuyan telah mengalami peningkatan yang disumbangkan oleh dua keterampilan jiwanya yang hebat yaitu White Tiger Protective Barrier dan White Tiger Diamond Transformation. Tapi, dia masih bergerak seolah-olah telah melangkah ke rawa berlumpur. Dia merasa sulit untuk bergerak cepat. Meskipun demikian, Dai Yuyan mengambil waktu. Sinar di matanya masih penuh dengan keyakinan.
Dia mengacungkan sepasang cakar harimau dan mundur tanpa henti ke Kaisar Blue Silver. Pada saat yang sama, dia berjalan menuju Tang Wulin dengan langkah kaki yang mantap. Dia sesekali membuka mulutnya untuk meludahkan seberkas gelombang cahaya intens macan putih untuk membatasi mundurnya Tang Wulin. Kecepatan pertandingan ini tidak dapat dibandingkan dengan pertandingan sebelumnya. Kedua kontestan tabah dan kuat. Mereka begitu teguh sehingga bahkan penonton umum dapat dengan jelas melihat apa yang terjadi di panggung kompetisi. Di ruang tunggu, kontestan lain sangat terkejut ketika mereka melihat bahwa bahkan cakar harimau Dai Yuyan tidak dapat memutuskan Kaisar Blue Silver Tang Wulin. Sementara itu, mereka berpikir bahwa menutupi seluruh tubuhnya dalam timbangan emas adalah kekuatan pertempuran terbesar Tang Wulin. Mereka tidak mengira jiwa bela dirinya sama kuatnya. Tang Wulin bergerak mundur perlahan. Dia membuat jalan memutar saat dia terus mengaktifkan keterampilan jiwa pertama Blue Silver Emperor-nya, Bin. Dia menunggu waktunya. Kedua kontestan sedang menunggu peluang masing-masing. Mereka menunggu saat yang optimal untuk melepaskan kekuatan ledakan mereka. Sampai sekarang, Dai Yuyan belum melepaskan keterampilan jiwa keempat dan kelima. Dia bahkan belum menggunakan baju perangnya. Begitu dia mengenakan baju perangnya, dia akan menjadi tangguh. Roh Dai Yuyan tenang dan dia stabil seperti gunung yang tinggi. Dia terus-menerus menilai kemampuan Tang Wulin di tengah-tengah pertukaran pukulan dengan Tang Wulin. Keuntungan terbesarnya adalah bahwa basis budidayanya lebih unggul dibandingkan dengan Tang Wulin. Dia juga dilatih dalam teknik rahasia Tang Sekte, metode surga misterius. Dalam hal kekayaan kekuatan jiwa, dia tidak kalah dengan Tang Wulin. Dia benar-benar diperlengkapi dengan baik untuk melawan pertempuran yang terseret. Meskipun dia menggunakan dua keterampilan jiwa secara bersamaan, dia percaya bahwa jika dia terus melemahkannya, Tang Wulin tidak akan bisa menahan diri dan akan membuat langkah pertama untuk bertarung dengan sekuat tenaga. Namun, pada saat ini, siapapun yang kehilangan ketenangannya akan menandatangani surat kematiannya sendiri. Justru karena kedua kontestan tahu ini bahwa tak satu pun dari mereka membuat langkah untuk menyerang terlebih dahulu. Mereka hanya melakukan kontak dan saling bertabrakan terus-menerus karena keduanya mencari peluang yang tepat. Pertandingan itu tampak agak lambat, tetapi hanya mereka yang memiliki mata yang tajam yang bisa melihat bahwa pertarungan semacam itu menarik untuk ditonton. Setiap detail kecil membutuhkan pertimbangan. Mengingat langkah Dai Yuyan stabil, ia berhasil menangkis sebagian besar serangan Kaisar Blue Silver. Sepasang cakar harimau menari dengan liar di depannya melindunginya dari serangan. Dia memukul dengan paksa pada Blue Silver Emperor sehingga mereka tidak bisa mendekatinya. Di sisi Tang Wulin, dia terus melambaikan tangannya tanpa henti. Dia mengendalikan Kaisar Blue Silver untuk mengikat lawannya seolah-olah dia sedang menenun helai sutra. Matanya sedikit menyipit saat ia terus mencari peluang terbaik. Dalam sekejap mata, 10 menit telah berlalu. Pertandingan ini telah berlangsung selama 15 menit penuh. Waktu yang dibutuhkan sudah melebihi dari pertandingan sebelumnya. Bahkan pertandingan di mana kedua kontestan menderita kerugian tidak membosankan seperti pertandingan ini. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa kompetisi akan terus berlanjut, sebuah cincin cahaya besar tiba-tiba muncul di tanah. Cincin cahaya ini melingkari Tang Wulin dan Dai Yuyan di dalamnya. Cincin jiwa ketiga di tubuh Tang Wulin akhirnya menyala. Alis Dai Yuyan terangkat sedikit. Sepasang cakar harimau tiba-tiba bergerak lebih cepat. Bersamaan, dia menyerbu maju dengan langkah besar. Meskipun dia tidak tahu keterampilan jiwa Tang Wulin, jelas bahwa keterampilan jiwanya hanya akan efektif dalam cincin cahaya. Dia akan baik-baik saja selama dia berada di luar jangkauan cincin cahaya. Bintik-bintik cahaya bintang muncul dan dengan cepat menyebar ke lengannya. Di lengan kiri dan kanannya, tangan, lengan atas, dan bahu, potongan baju besi emas muncul. Pola keemasan gelap menyebar dan watak Tang Wulin yang mengesankan terasa menakutkan. Dia telah melepaskan baju tempurnya sendiri secara langsung. Bersamaan dengan itu, auman naga nyaring muncul dari tubuhnya. Ketika dia mendengar raungan naga, Dai Yuyan berhenti sejenak. Dia merasakan apa yang dirasakan Sumu ketika berhadapan dengan Tang Wulin. Di tengah raungan naga, dia merasa telah kehilangan kendali garis darah di dalam tubuhnya untuk sesaat. Detak jantungnya mendadak berdetak kencang. Aliran kekuatan jiwanya juga kacau, dan dia gemetaran. Teriak Dai Yuyan. Pada titik ini, dia tidak akan menahan diri lagi. Cincin jiwa kelima di tubuhnya bersinar terang. Sinar cahaya hitam dan putih dua warna naik dari bawah kakinya dan langsung menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama,
bayangan harimau raksasa muncul di belakangnya. Rambutnya kembali ke warna hitam dan putih, tetapi kali ini, seluruh tubuhnya bengkak. Tingginya mencapai 3 meter penuh. Sepasang cakar raksasa sepanjang 6 kaki. Tubuhnya memancarkan aura neraka yang menakutkan. Rambutnya sejernih dan tembus cahaya seperti kristal. Transformasi Dewa Setan Harimau Putih. Keterampilan jiwa kelima. Ini adalah bentuk terkuat dari jiwa bela diri macan putih. Di bawah peningkatan 3 keterampilan jiwa besar dari White Tiger Protective Barrier, White Tiger Diamond Transformation, dan White Tiger Demon God Transformation, Dai Yuyan telah mencapai tingkat yang mengerikan. Saat itu, bahkan ketika dia menghadapi Long Yue, dengan 3 keterampilan jiwa yang hebat ini, dia bisa bertahan selama beberapa waktu. Setelah ia melepaskan transformasi Dewa Setan Harimau Putih, ia melambaikan cakarnya. Kaisar Blue Silver hancur berkeping-keping. Dia melompat dan sepertinya dia akan keluar dari dalam lingkaran cahaya. Pada saat ini, auman naga yang dipenuhi dengan aura liar terdengar. Di belakang Tang Wulin, bayangan hitam raksasa muncul. Itu adalah kepala naga besar. Matanya merah darah. Itu meledak dengan aura yang sangat menakutkan. Itu membuka rahangnya yang besar dan meraung keras ke Dai Yuyan. Dai Yuyan merasa seolah-olah sebuah kapal besar menabraknya langsung. Tubuhnya jatuh dari langit. Ketika dia jatuh, dia melihat bahwa tanaman merambat yang awalnya hanya setebal lengan sekarang lebih tebal dari paha. Sulur Blue Silver Emperor meledak dengan cahaya biru gelap. Kerangka dalam mereka jauh di dalam mengambil warna emas gelap. Blue Silver Overload Transformation. Kamu bukan satu-satunya yang tahu bagaimana mengubah. Aku tahu trik itu juga. Ketika pertandingan mencapai titik ini, itu sangat intens. Itu sangat intens sehingga kecepatan yang dikomentari Venger telah meningkat secara dramatis juga. Perhatikan semua orang. Saat ini, kontestan Dai Yuyan baru saja melepaskan keterampilan jiwanya yang paling kuat. Biasanya, seorang master jiwa tidak akan memiliki lebih dari 2 keterampilan jiwa untuk meningkatkan tubuhnya, tetapi jiwa bela diri macan putih adalah pengecualian. Karena dari batasan keluarga kerajaan, saya tidak bisa menyelidiki detailnya. Tapi, apa yang semua orang perlu ketahui adalah ini. Di bawah peningkatan 3 keterampilan jiwa yang hebat, kekuatan, ketangkasan, dan kekuatan destruktif dari jiwa bela diri harimau putih memiliki mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Semua orang, lihat, tanaman merambat Tang Wulin tidak bisa lagi menahannya. Tunggu, perhatikan baik-baik semua orang, Tang Wulin telah melepaskan keterampilan jiwa keempatnya. Apa itu kepala naga raksasa? Apakah ini semacam naga? Jiwa binatang. Mengapa saya tidak bisa mengingat keberadaan makhluk jiwa semacam itu? Petik 2. Ketika Fanger melihat kepala naga raksasa dari naga tuan besar, dia sangat heran. Dia tidak ingat pernah menemukan naga seperti itu. Lagi pula, Overlord Dragon adalah binatang besar yang mengerikan yang hanya ada di zaman purba, dan telah punah sejak awal. Di bintang Luo benua, binatang seperti naga tidak pernah ada sebelumnya. Ketika semua orang melihat kepala naga raksasa, mereka kagum dengan ukurannya. Bukan hanya Fanger, tetapi bahkan Long Yue tidak bisa membantu tetapi duduk tegak. Apa itu tadi? Naga apa itu? Long Yue memutar otak untuk mendapat jawaban. Tidak seperti Fanger, yang merupakan siswa paling menonjol dari Monster Academy, ia memiliki akses ke semua sumber daya yang dapat ditawarkan akademi. Dia bahkan sudah membaca beberapa dokumen dan buku rahasia. Tuan Naga, mata Long Yue berkedip. Dia akhirnya mengerti sesuatu, meskipun samar-samar. Maksudmu garis keturunan di dalam tubuhnya adalah garis keturunan Tuan Naga? Tanya Lin San yang ada di sampingnya. Long Yue mengangguk dan berkata, ini sangat masuk akal. Meskipun naga tuan adalah naga elemental, ia secara pribadi memiliki garis keturunan Raja Naga Emas. Menurut legenda, Raja Naga Emas adalah bagian dari Dewa Naga kuno. Jadi, Tuan Besar Naga tidak bisa diperlakukan sebagai naga elemental biasa. Tidak ada banyak naga sejati yang lebih kuat dari itu. Itu menjelaskan banyak hal. Petik 2. Munculnya kepala naga raksasa Overlord Dragon sepertinya telah menyesatkan semua orang dengan satu atau lain cara. Babak 674, Armor Pertempuran Raja Harimau. Jiwa bela diri Tang Wulin kontestan telah menjadi lebih kuat dengan melepaskan keterampilan jiwa keempatnya. Pohon anggur yang tebal. Kelihatannya peringkatnya lebih kuat dari sebelumnya. Kontestan Dai Yuyan tidak dapat mengisi daya dari cincin cahaya itu. Tanaman merambat juga bangkit di dalam cincin cahaya, dan mereka terlihat lebih kuat juga. Petik 2. Lingkaran cincin biru naik dari bawah kakinya.
Blue Silver Golden Array adalah keterampilan jiwa ketiga Tang Wulin. Sebenarnya, kekuatan terbesar keterampilan jiwa ini adalah elemental stripping. Itu memiliki efek penahan yang kuat pada setiap atribut elemen. Ia juga memiliki kemampuan untuk mengikat lawan. Jika itu dalam keadaan normal, Blue Silver Golden Array tidak bisa membatasi Dai Yuyan. Setelah semua, kemampuan membatasi itu tergantung pada Bin Blue Silver Bin dan kemampuan menusuk. Namun, di bawah perbaikan yang dilakukan oleh Blue Silver Overload Transformation, kekuatan Blue Silver Golden Array lebih tangguh daripada sebelumnya. Tubuh Dai Yuyan terikat dalam waktu singkat dan dia secara paksa ditarik ke tanah. Dai Yuyan tetap tenang meskipun dia terkejut. Pada saat kritis, cincin jiwa keempat di tubuh Dai Yuyan bersinar terang. Tubuhnya tiba-tiba meringkuk. Kemudian, sinar cahaya hitam dan putih meledak dari tubuhnya. Sinar cahaya berkedip di udara. Mereka membawa kekuatan destruktif yang tak tertandingi. Di bawah perbaikan yang dibawa oleh tiga keterampilan jiwa dukungan luar biasa, kekuatan keterampilan jiwa keempat ini, White Tiger Demon Slaying Kill diangkat ke gagang. Dia akhirnya berhasil memotong Kaisar Blue Silver tebal itu. Namun, itu juga pada saat ini ketika pisau Blue Silver Grace menusuknya dari tanah. Blue Silver Impaling Array, skill jiwa kedua. Karena keterampilan mengendalikannya mulai berlaku, ia menindaklanjuti dengan serangkaian keterampilan kontrol. Saat ini, Tang Wulin sudah melompat ke udara. Di bawah peningkatan armor tempurnya, dia menebas Dai Yuyan dengan sepasang Golden Dragon Claws. The Blue Silver Impaling Array tidak akan bisa menahan Dai Yuyan terlalu lama. Namun, instan adalah yang dia butuhkan, instan sudah cukup. Kemudian, tiba-tiba, tubuh Dai Yuyan hancur dan meledak menjadi kepulan asap hitam dan putih. The Blue Silver Impaling Array telah menusuk seekor harimau kecil yang memiliki tubuh ilusi. Saat itu tertusuk, itu langsung menjadi transparan. Sementara itu, Dai Yuyan sendiri telah muncul lebih dari 10 meter jauhnya. Dia mengambil beberapa langkah ringan dan menyerbu keluar dari jangkauan Blue Silver Golden Array. Senyum tipis muncul di wajahnya. Karena kamu sudah melepaskan kemampuanmu, aku akan melakukan yang terbaik untuk merespon. Sinar cahaya ditembakkan dari tubuhnya, yang melengkung ke atas. Armor putih bersih dengan pola hitam jatuh di tubuhnya. Tidak beberapa saat kemudian, itu bergabung dengan tubuhnya. Dari penampilan warnanya, baju zirah pertempurannya mirip dengan Xie, tetapi mereka lebih tebal dan lebih berat. Pauldron di pundaknya berbentuk dua kepala harimau. Armor perang menutupi seluruh tubuhnya termasuk wajahnya. Armor pertempuran satu kata, harimau. Tiger adalah nama yang diberikan Dai Yuyan untuk baju perangnya. Faktanya, semua Master Armor pertempuran satu kata yang sebelumnya memiliki jiwa bela diri harimau putih memberikan nama baju perang yang sama kepada mereka. Dengan baju perang di tubuhnya, aura di Dai Yuyan meningkat pesat. Di bawah pengaruh transformasi Dewa Setan Harimau Putih, potongan-potongan logam putih bergabung ke atas dari dasar cakar harimau sepanjang 6 kaki. Logam-logam itu menjepit diri mereka di sekitar pangkal setiap cakar. Cakar harimau memancarkan lapisan cahaya emas gelap. Tubuhnya menjadi transparan seakan terbuat dari kristal. Tang Wulin yang melompat ke udara masih menargetkan Dai Yuyan. Seolah-olah dia belum melihat transformasi Dai Yuyan. Sepasang Golden Dragon Claws menebas ke bawah. Ekspresi Dai Yuyan berubah. Dia berteriak keras, "Kamu berani." Bagian depan cakar naga emas Tang Wulin bersinar terang dengan cahaya kemasan. Dia meraih harimau kecil hitam putih dua warna dan menutup cakarnya dengan paksa untuk menekannya. Harimau kecil itu berubah menjadi bintik-bintik cahaya ketika ia tersebar di udara. Dai Yuyan mendengus. Aura di tubuhnya segera berubah. Ketika dua tentara berhadapan satu sama lain dengan segala kesiapan, apa yang tidak berani aku lakukan? Tang Wulin jatuh di dalam Blue Silver Golden Array. Dia menatap lawannya dengan mata berbinar yang tajam. Semua ini akan diselesaikan jika kamu menggunakan baju tempurmu lebih cepat. Dai Yuyan menarik napas dalam-dalam dan mencoba untuk tetap tenang. Dia tahu bahwa begitu dia marah, dia akan jatuh ke dalam perangkap pemuda yang licik ini. Dia ingat betul bagaimana kehilangan Dai Yuner. Tubuhnya menyala. Dai Yuyan berlari dengan ganas menuju Blue Silver Golden Array. Dengan perlindungan armor tempurnya, tanaman merambat ini bisa dengan mudah digulingkan di matanya. Tang Wulin hanya berdiri di dalam Blue Silver Golden Array. Bila Kaisar Blue Silver yang telah mengalami transformasi Tuan Blue Silver mencuat dari tanah terus-menerus ketika mereka mencoba menghalangi langkah kaki Dai Yuyan yang maju. Di bawah peningkatan armor tempurnya,
kekuatan sepasang cakar tajam Dai Yuyan sangat kuat. Kaisar Blue Silver semua hancur saat ia menekan dengan bersemangat. Bahkan Blue Silver Golden Array tidak bisa menghentikannya sedikit pun. Dai Yuyan yang sekarang berada di puncak masa jayanya. Membuat jalan ke depan adalah sepotong kue karena ia hampir mendekati Tang Wulin. Aku takut pertandingan ini akan berakhir. Ada sedikit kelegaan dalam komentar Fanger. Tang Wulin telah mempertahankan cukup baik dari tabrakan sebelumnya. Dia berhasil menahan Dai Yuyan untuk sementara dan akhirnya membuatnya menggunakan baju perangnya. Ini saja sudah cukup baginya untuk bangga. Namun, tidak ada pertanyaan tentang hasil pertandingan. Dengan baju tempurnya, kekuatan, kelincahan, dan kekuatan serangan Dai Yuyan membuat Tang Wulin kewalahan. Bahkan Kaisar Blue Silver Tang Wulin tidak bisa menghentikan langkahnya. Ada perbedaan yang nyata dalam peringkat mereka. Kedua lawan bergerak lebih dekat satu sama lain. Cakar harimau kanan Dai Yuyan tersapu di udara. 5 garis bilah cahaya menyilaukan melesat ke arah dada Tang Wulin. Anehnya, Tang Wulin tidak mengelak, juga tidak berusaha untuk memblokirnya. Sisik di tubuhnya menjadi sangat cerah. Ding! Di tengah suara yang tajam, sisik naga emas menyala dengan penuh semangat dengan cahaya. Aura Tang Wulin sendiri tiba-tiba meningkat. Secara bersamaan, di antara tanaman merambat Blue Silver Emperor, anggur emas melesat ke langit dan melilitkan dirinya ke Dai Yuyan. Dai Yuyan melambaikan cakar harimau secara naluriah dan ingin mengirisnya terbuka. Anehnya, ketika cakar harimau menghantam pohon anggur, meskipun ada cahaya keemasan yang dilepaskan, itu tidak mematahkan pohon anggur. Sebagai gantinya, gelombang kekuatan pembalasan datang dan momentum pengisian daya Dai Yuyan secara paksa dihentikan. Tak lama setelah itu, kepala naga raksasa yang muncul sebelumnya muncul kembali. Itu menimbulkan geraman memekakkan telinga. Penindasan garis keturunan itu tidak seefektif biasanya di hadapan armor perang. Meskipun Dai Yuyan masih merasakan esensi darahnya mendidih, setidaknya, ia pulih dalam setengah waktu normal. Saat ini, tribun penonton Star Luo Coliseum gempar. Mereka melihat dengan ketakutan ketika pohon anggur emas melilit Dai Yuyan sementara kepala naga raksasa meraung marah pada Dai Yuyan. Tang Wulin mengulurkan tangannya keluar. Sesaat kemudian, dua benda besar, yang membuat mata semua orang melongo, muncul dalam genggaman Tang Wulin. Terlepas dari baju perangnya, cakar naga emas, dan kekuatan saleh Tang Wulin, ketika dua benda besar ini muncul di tangannya, tubuhnya sedikit tenggelam. Astaga, apa itu? Apa itu tadi? Itu adalah sepasang palu raksasa. Itu adalah senjata raksasa mengerikan dari Mesya Hitam. Cahaya keemasan menyilaukan meledak dari palu raksasa. Raungan naga yang menggema menyebabkan garis-garis pola naga menyebar di palu raksasa. Itu adalah energi dari naga emas mengejutkan surga. Tang Wulin dengan berani mengayunkan palu kiri. Dia menggambar busur dari arah kiri bawah dan menembak lurus ke arah Dai Yuyan. Meskipun Dai Yuyan telah memblokir auman naga dengan baju perangnya, rohnya bingung sesaat. Selain itu, dia berjuang dengan ikatan Gold Song. Karena itu, dia kehilangan fokus sesaat. Ketika palu raksasa itu terbang ke arahnya, Gold Song mundur tanpa peringatan. Dai Yuyan yang sedang berjuang kehilangan kendali atas tubuhnya dan jatuh berhadapan langsung dengan palu raksasa yang masuk. Seberapa besar palu raksasa itu?